Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, sebelum kita menyebutkan hukum-hukum tajwid yang ada di dalam ayat ini, alangkah baiknya kita baca bersama-sama ayat ini dengan harapan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun liman kana yarjullah. Uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa man yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladzina 'adaitum minhum mawaddah wallahu qadir wallahu ghafurur rahim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Baiklah para pecinta Al-Quran yang berbahagia, mari kita menyebutkan hukum-hukum tajwid yang sudah kita pelajari, yang sudah kita kuasai dari awal ayat sampai akhir ayat. Ada 3 ayat di sini, ada ayat 6, 7 dan 8. Qalqalah sughra mat tabi'i, izhar syafawi mat tabi'i. Kemudian ini izhar syafawi, izhar halqi, idgham bila gunnah, ikhfa hakiki, ra tafkhim, lam jalalah tafkhim, izhar qamariyah, ra tarqiq, idgham bi gunnah, gunnah musyaddada, lam jalalah tafkhim, izhar qamariyah mad alid lisukun, lam jalalah tafkhim mad bukan mad ini, idgham bi gunnah, kemudian qalqalah sughra, izhar syafawi mad tabi'i, idgham mimi, izhar halqi, idgham mimi, lam jalalah tafkhim mad alid disukun, lam jalalah tafkhim, idgham bila gunnah, mad alid disukun, mad tabi'i, izhar halqi, lam jalalah tafkhim, mad tabi'i,
idhar syafawi, mat tabi'i idhar syafawi, idgham syamsiyah, mat tabi'i idhar syafawi, idgham mimi, ikhfa hakiki, mat tabi'i idhar syafawi, ikhfa. Ra tebal atau tafkhim, idhar syafawi. Qalqalah sughra, mad jaiz munfasil, guna musyaddadah, lam jalalah, tafkhim. Qalqalah sughra, mad anid isukun. Insyaallah Anda bisa lebih cepat dari saya, tadi terbata-bata. Baiklah, kita itu kalau langsung menyebutkan ya, apabila kita itu dengan dengan alasannya sekarang, dengan alasannya. Laqad kana, qalqalah sughra karena ada di tengah-tengah ayat, dal yang sukun, ada dal yang sukun itu disebut qalqalah sughra karena ada di tengah-tengah ayat. Kemudian mat tabi'i karena ada alif, sebelumnya ada fathah. Kemudian idhar syafawi, mim mati bertemu dengan fa, kita baca idhar syafawi. Idhar artinya jelas, syafawi artinya bibir, karena makhraj dari mim itu ada di bibir. Fihim ada sukun ya, sebelumnya ada kasrah, ini disebut dengan mat asli atau mat tabi'i. Mim mati bertemu dengan hamzah, ini idhar syafawi. Idhar syafawi itu dibaca jelas ya, mim bertemu dengan hamzah. Kemudian di sini ada tanwin bertemu dengan ha, disebut idhar halqi. Halqi artinya tenggorokan, huruf halqi ada 6, ada hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Kemudian ada tanwin bertemu dengan lam, ini disebut dengan idgham bila guna. Idgham bila guna, bila guna artinya tidak berdengung. Kemudian ikhfa hakiki, nun mati bertemu dengan kaf, disamarkan. Kana ada alif, sebelumnya ada fathah, disebut dengan mat tabi'i atau mat asli. Yarjullaha, ra'nya ini ra' tafkhim atau tebal karena sebelumnya ada fathah. Kemudian lam jalalah karena sebelumnya ada dhamma, dibaca tebal atau tafkhim atau mufakhama. Wal yaumal ada al bertemu dengan ya, ini idhar qamariyah. Kemudian al bertemu dengan hamzah, idhar qamariyah. Akhir ra' yang sukun di sini karena sebelumnya ada kasrah, disebut dengan ra' tarqiq. Kemudian wa may yatawalla ada idgham bi gunnah, karena nun mati bertemu dengan ya, dibaca bi guna artinya dengan dengung. Kemudian guna musyaddadah di sini lam jalalah karena sebelumnya ada fathah, maka lam jalalah ini tafkhim atau tebal. Al qamariyah atau disebut juga idhar qamariyah karena ada al bertemu dengan ghain, di sini disebut al ta'rif. Al ta'rif bertemu dengan ha, ini juga disebut idhar qamariyah. Hamid ini mat aid disukun karena ada mat tabi'i bertemu dengan huruf yang disukun, dalam hal ini dal yang disukun, ini disebut mat aid disukun, panjangnya 1, 2 atau 3 alif. Asallahu lam jalalah lagi dibaca tafkhim karena sebelumnya ada fathah. Kemudian idgham bi gunnah ada nun bertemu dengan ya, ay yaj'ala, idgham bi gunnah nun bertemu dengan ya. Kemudian yaj'ala ada qalqalah sughra karena ada sukun jim yang berada di tengah-tengah ayat atau tengah-tengah kata. Bainakum, mim bertemu dengan wawu, ini disebut dengan idhar syafawi. Alladzina ini idgham syamsiyah. Kemudian mat tabi'i, kemudian ada itu min idgham mimi, mim bertemu dengan mim kita panjangkan, kita gunakan minhum. Nun bertemu dengan ha, idhar halqi. Halqi artinya tenggorokan, huruf-huruf tenggorokan ada 6. Kemudian mim bertemu dengan mim, idgham mimi atau kita sebut idgham mutamatsilain kalau secara umum, tapi khusus mim ini adalah idgham mimi. Wallahu qadir, Allah lam jalalah disebut lam jalalah yang tafkhim atau tebal. Qadir kita sukun roknya disebut mat anid lisukun. Qadir disebut dengan mat anid disukun karena ada sukun ro yang sebelumnya ada mat tabi'i. Ini mat tabi'i, setelah itu menghadapi huruf yang disukun maka disebut mat anid lisukun. Wallahu ada lam jalalah, lafdul jalalah, ini dibaca tafkhim atau tebal karena sebelumnya ada fathah. Ghafurur rahim ada tanwin bertemu dengan ro, idgham bila guna. Idgham artinya masuk, tanwin masuk ke ro, kemudian bila guna tidak berdengung. Ghafurur rahim ini juga rahim mat aid lisukun karena ada sukun mim, ada mat tabi'i bertemu dengan mim yang disukun maka disebut mat aid
disukun arid artinya menghadapi. La yanha ada mad tabi'i yanha, nun mati bertemu dengan ha, idhar halqi, kemudian lafdzul jalalah dibaca tafkhim atau mufakhamah, 'anil ladzina ada mad tabi'i ada sukun ya bertemu atau sebelumnya itu ada kasrah. Lam yuqatilukum idhar syawabi, mem bertemu dengan ya. Yuqa ada mad tabi'i, tilukum ada sukun wawu, sebelumnya ada dhamma, ini juga mad asli atau mad tabi'i, mem bertemu dengan fa, idhar syafawi, kemudian ada al bertemu dengan dal, idgham syamsiyah, karena dal ini termasuk huruf-huruf syamsiyah, maka diidghamkan atau dimasukkan ke dal sehingga terbentuk tasydid. Ini adalah mad tabi'i. Walam yukhrijukum, mem mati bertemu dengan ya disebut idhar syafawi. Kemudian di sini ada ra yang tipis, yukhrijukum, ra tipis karena berkasrah. Kemudian jukum ini adalah mad tabi'i atau mad asli. Kemudian mem bertemu dengan mem disebut idgham mimi, kita panjangkan, mem bertemu dengan mem membentuk tasydid. Di sini min diyarikum, nun bertemu dengan dal adalah ikhfa hakiki. Kemudian ini kita dengungkan juga, kita samarkan min diyarikum. Kemudian ada mad tabi'i, ada alif, sebelumnya ada fathah, maka disebut mad tabi'i atau mad asli. Antabarru ikhfa hakiki, kemudian di sini ada mad tabi'i lagi, kemudian mem bertemu dengan wawu idhar syafawi. Wa tuqsitu, ini adalah qaf yang bersukun disebut qalqalah sugro karena ada di tengah-tengah ayat. Sugro artinya kecil. Wa tuqsitu ilaihim ada mad jaiz munfasil, jaiz artinya boleh, boleh satu, boleh dua alif, munfasil artinya terpisah. Tuqsitu dan ilaihim, ada kata-kata tuqsitu, ada ilaihim, ini terpisah. Ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kata atau lain kalimat, ini disebut mad jaiz munfasil. Innallaha, sebelum itu ada tanda wakaf, ini qalla artinya al-waqfu aula. Al-waqfu aula artinya berhenti itu lebih baik. Innallaha gunna musyaddadah, kemudian ada lam jalalah yang tafkhim, yuhibbul muqsitin, ada qalqalah sughra, muqsitin ini adalah mad alid disukun. Para pencinta Al-Quran yang berbahagia, demikian latihan kita menyebutkan hukum tajwid yang ada di ayat ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.